Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nisa Fitri. Saya ingin mempresentasikan paper saya bersama dengan teman saya yaitu Nada Arina yang berjudul Preferensi Generasi Z dalam Membuat Retorika Dakwah Digital. Pendahuluannya, kini sosok dai yang berasal dari generasi Z mulai bermunculan. Salah satunya adanya acara yang variety religi yang bernama Dai Muda yang tayang pada salah satu aplikasi mobile yang menyediakan layanan audio video secara streaming dengan permintaan. Pengisi acara tersebut adalah dai muda yang berasal dari generasi Z. Para dai generasi Z ini membawakan tausiah dengan gaya generasinya, generasi Z yang asik dan seru. Sebelum jadi pengisi acara pada acara dai muda ini, para dai muda ini sebetulnya sudah lebih dulu memulai dakwahnya secara digital di media sosial seperti aplikasi TikTok, Instagram, dan YouTube. Dan menggunakan preferensi yang mereka miliki, para dai generasi Z ini menggunakan media digital untuk kegiatan dakwahnya. Mereka terlibat aktif mengelola retorika dakwah di media digital. Mengapa kami memilih penelitian ini? Karena belum banyak topik yang meneliti penelitian ini. Penelitian terdahulu lebih banyak meneliti tentang faktor pendidikan seorang dai yang populer di kalangan generasi Z. Dan mayoritas dai tersebut bukanlah dari generasi Z. Penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti bagaimana cara dakwah yang efektif untuk generasi Z seperti dakwah entertainment, aktivis teknologi digital, sampai nilai dakwah yang para dai usung. Belum ada yang mengangkat preferensi mengenai generasi Z yang menjadi dai dan bagaimana preferensi tersebut membuat retorika dakwahnya pada media digital. Kemudian rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana preferensi yang dipakai untuk dakwah digital oleh dai generasi Z yang dibuat retorika kepada khalayak. Metode penelitian yang kami gunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data adalah observasi pada konten digital yang dibuat oleh dai generasi Z di media digital. Jenis penelitian yang kami pakai adalah deskriptif dan subjek penelitian ini adalah 4 dai muda yang menjadi pengisi acara pada acara dai muda yaitu Ustadz Agam Fahrul, Ustadz Ahkam, Gus Asmi, dan Ustadz Muhammad Fikri. Objek penelitian adalah platform yang digunakan sebagai oleh subjek penelitian untuk menyebarkan retorika dakwah digital yang terdiri dari TikTok, Instagram, dan YouTube. Teknik analisis data dengan menggunakan analisis konten. Tujuan yang kami pakai yang pertama adalah pustaka mengenai preferensi. Preferensi adalah prioritas yang lebih utamakan, pilihan didahulukan, kecenderungan pada sesuatu, atau kesukaan akan suatu hal. Dengan memiliki preferensi, maka seseorang akan tahu apa yang dibutuhkan, lebih manfaat, dan dapat memberikan bobot yang berbeda pada sesuatu sesuai dengan kecenderungan atau kesukaannya. Lalu kami juga mencari pustaka mengenai generasi Z. Generasi Z adalah sumpulan kelompok demografis yang tahun kelahirannya di antara pertengahan tahun 90-an sampai awal 2010-an. Nah, generasi Z ini adalah generasi yang lahir dan dibesarkan dalam era digital. Pada era digital ini, teknologi dan informasi telah berkembang luas sehingga menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan sehari-hari generasi Z. Tidak mengherankan bila generasi ini tidak gagap teknologi dan memiliki kemampuan menggunakan teknologi dengan cepat sehingga mereka aktif terhubung dengan berbagai platform media digital. Dan retorika dakwah digital Z adalah hal yang menarik untuk dikaji, ditelah, dan teliti. Sebagaimana kita ketahui bahwa retorika adalah sebuah teori dari ilmu komunikasi yang menjadi keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang dai karena merupakan kemampuan dari seorang dai untuk memberikan pemahaman kepada orang lain untuk dapat menerapkan apa yang disampaikan dengan cara persuasi. Dalam teori retorika, kita mengenal ada 3 unsur, yaitu etos, yang merupakan kredibilitas dari si dai tersebut, ada logos, bagaimana seorang dai menyusun logika dalam ceramah-ceramah yang disampaikannya di media digital, dan patos, bagaimana isi ceramahnya itu mampu menggugah khalayak secara emosional. Lalu kami juga memakai tinjauan mengenai media sosial dengan fitur interaktifnya dapat menyampaikan retorika dakwah digital dengan dinamis dan menarik perhatian objek dakwah. Dan ada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jones dan kawan-kawan yang menunjukkan bahwa kegiatan retorika dakwah digital
menunjukkan platform ini efektif untuk membangun komunitas dan memperkuat identitas agama generasi Z. Kami mempunyai temuan penelitian yaitu terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah preferensi dari generasi Z. Referensi yang dipakai dalam aktivitas kampanye, iklan, dan pemasaran. Nah, teknik mereka yang memanfaatkan preferensi kalayak yang merupakan generasi Z dari muda yang jadi suka penelitian ini aktif memilih dan memilah informasi di digital untuk kemudian dikemas dalam logos yang sesuai dengan preferensi dari generasi Z. Dari muda pertama yang kita bahas ada Ustadz Agam Fahrul. Dia mempunyai akun TikTok yang membuatnya terkenal menjadi dai muda generasi Z. Di sini Ustadz Agam banyak membahas mengenai sholat. Ada banyak nasihat yang ia menjadikan konten oleh Agam Fahrul. Akun TikTok ini mulai aktif pada saat pandemi COVID dan isinya begitu relate dengan masa yang dialami generasi Z pada saat COVID tersebut. Sayangnya akun ini sempat tidak aktif sehingga followers banyak yang berkomentar saat akun ini mulai aktif. Walaupun demikian, selama tidak aktif, followers tidak berkurang dan bahkan bertambah. Bahkan saat Ustadz Agam ini membuat kegiatan offline, para followersnya juga membuatkan videonya, kemudian membuat hashtag dengan nama Ustadz Agam Fahrul, kemudian menguploadnya pada akun sosial media mereka masing-masing. Lalu, subjek penelitian kita yang kedua dan ketiga adalah Ustadz Ahkam dan Gus Asmi. Mereka ini berasal dari grup kelompok salat yang sama dan kedua dai muda ini juga kerap berkolaborasi membawakan tausiah pada acara dai muda yang tayang 2 kali dalam sepekan secara live streaming di aplikasi audio dan video on demand. Pada acara tersebut mereka berdua tampil di tempat masing-masing dengan penampilan masing-masing sesuai kepribadian masing-masing juga. Kemudian ada Ustadz Muhammad Fikri, seorang ustadz muda yang memiliki latar belakang pendidikan yang lebih tinggi daripada tiga ustadz lainnya. Karena beliau merupakan lulusan dari perguruan tinggi LIPIA, itu lembaga ilmu agama pengetahuan Islam dan Arab yang banyak mencetak ustadz dan ustazah yang bermanhaj salaf. Daripada ketiga ustadz lainnya, Ustadz Muhammad Fikri ini tidak ditemukan ulasan mengenai profil pribadinya yang paling tulis di media online. Hanya saja di akun pribadi diketahui beliau sudah menikah dan memiliki seorang anak. Akun Instagram pribadinya juga berisi ceramah singkat yang sering dilakukan, video saat ini menjadi imam sholat, dan quote yang berisi tausiah untuk generasi Z. Nah, temuan kedua adalah bagaimana retorika dakwah digital dari generasi Z berdasarkan etos, logos, dan patos. Ustadz Agam Fahrul merupakan secara etos, beliau adalah lulusan dari Prodi Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam di Yun Syarif Hidayatullah dan memiliki paras mirip artis Korea sehingga akunnya pun diberi nama Korea, begitu juga dengan gaya berpakaiannya juga ke Korea-Koreaan. Terus untuk Ustadz Ahkam, secara etos beliau adalah vokalis grup salawat, seorang santri, dan juga memulai debut solonya sebagai pesalawat. Lalu juga ada Gus Asmi, sama seperti Ustadz Ahkam, dia juga merupakan vokalis grup salawat, namun dia merupakan seorang putra kiai yang mendapatkan panggilan Gus, sehingga panggilan itu juga menurun pada Gus Asmi. Selain itu, Gus Asmi juga memiliki paras yang rupawan, dia juga seorang santri dan juga pernah bermain film religi. Kemudian Ustadz Muhammad Fikri, secara etos beliau mengenyam pendidikan di LIPIA, dikenal sebagai imam sholat dengan suara bacaan Qur'annya yang merdu. Lalu dalam logosnya Ustadz Agam Fahrul itu menyampaikan dengan bahasa yang dekat dengan kesadaran generasi Z. Menurut Ustadz Agam Fahrul, generasi Z boleh keren dan gaul, namun tetap harus menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim. Lalu untuk Ustadz Ahkam, logos yang dibangunnya adalah dia melantunkan sholawat di dunia maya dengan suara yang serak-serak basah, dan dia juga banyak memposting berisi quote yang relate dengan generasi Z agar hijrah dan istiqomah di jalan Allah. Sementara Gus Asmi juga kerap merangkai kata dengan salawat dan musik Islami agar generasi Z tidak semakin jauh dari salawat dan ajaran Islam. Lirik dan bahasanya juga mudah dipahami dan diingat. Kemudian Ustadz Muhammad Fikri sering membawakan kajian subuh dan juga membawakan murotal Al-Quran dengan suara yang merdu, fasih, dan tata baik. Kemudian untuk patosnya, Ustadz Agam Fahrur itu sebelum dia menikah, dia banyak membuat konten dakwah yang terkadang lucu, dan itu juga relate dengan kehidupan generasi Z. Tapi setelah dia menikah dan mempunyai anak, itu dia banyak membuat konten sama istri dan putri kecilnya, dan yang konten-konten ini sering membuat followers masa emas. Kemudian ada juga Ustadz Ahkam juga sering mengadakan sesi ngobrol santai dan seru, lalu ada segmen curhat yang sekali waktu dapat tetap juga secara langsung dengan Ustadz Ahkam.
Lalu Gus Asmi secara patos dia itu menjadi idola generasi Z Putri karena suara yang merdu dan wajahnya yang rupawan. Dia juga mengeluarkan single-single yang membuat para pendengarnya eh, merasa terbawa secara emosional seperti lagu-lagunya yang berjudul I Love You, Jangan Bilang I Love You, Ayo Move On, Cinta dan Istiqoroh, Wajah yang Cantik, dan lain-lain. Lalu Ustaz Fikri Muhammad membuat konten edukasi yang syarat dengan makna untuk generasi Z agar banyak merenung ke pengalamannya sehari-hari. Kesimpulan dan sarannya, dengan menggunakan preferensi yang mereka miliki, para dai generasi Z menggunakan media digital untuk kegiatan dakwah. Para DAI generasi Z memiliki metode cara berdakwah digital yang menarik perhatian generasi Z lainnya sehingga mudah diterima nasihat yang cocok untuk kalangan generasi Z. Platform digital seperti Instagram, TikTok, YouTube menyediakan berbagai cara agar generasi Z dapat memberikan retorika dakwah digital dalam berbagai bentuk. Dari mulai video pendek, infografis, short reels yang berisi cerita yang interaktif. Penyampaian tentang digital oleh generasi Z juga banyak memakai gambar visual yang sangat relate dengan kehidupan mereka sehari-hari, storytelling yang unik, dan adanya interaksi langsung dengan objek dakwah sehingga dapat meningkatkan engagement antara para dai generasi Z dan para followersnya. Dengan cara ini, retorika dakwah generasi Z menjadi lebih mudah diingat dan diaplikasikan oleh followers. Untuk penelitian selanjutnya, lebih banyak melakukan eksplorasi pada konten dai generasi Z lainnya, sehingga memperkaya referensi dan tidak terjebak dalam ruang gema yang menyebabkan tidak ada alternatif informasi lain yang diikuti lainnya. Dan sebagai penutup, generasi Z dikenal dengan kreativitas dalam penyampaian pesan dakwah maupun buat konten dakwah di salah satu informasi yang disukai dan dicari generasi Z di tengah adanya banyak informasi di berbagai konten lain di media sosial yang mereka terima sehari-hari. Adanya keterlibatan dari generasi Z yang aktif dalam menyebarkan retorika dakwah digital juga menyebabkan informasi dakwah meningkat pada generasi Z. Ketika ada pelibatan followers untuk dapat berperan aktif dalam aktivitas penyebaran informasi berkaitan dakwah, akan meningkatkan frekuensi mereka menjadi lebih cenderung dan merasa terlibat sehingga loyal kepada etos yang dimiliki oleh dai muda. Partisipasi aktif memberikan followers bermanfaat untuk memperluas audiens dan perbedaan pemahaman dengan etos followers mereka terhadap nilai dakwah Islam yang disampaikan dai muda karena ada pelibatan patos atau emosional di dalamnya dan kualitas konten yang relevan dengan cara penyampaian yang menarik karena ada logos di dalamnya serta melibatkan partisipasi follower aktif akan berdampak dalam bentuk preferensi, sikap, dan kepercayaan para generasi Z lainnya yang menjadi followers dari dai generasi Z. Sekian dari kami presentasi. Bila ada kekurangan, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.